KKN PPM UGM Nusa Penida tahun 2021 kali ini akan menyampaikan inovasi kemasan produk makanan di Nusa Penida. Nah, yang pertama pasti kita harus tahu dulu dong, apa fungsi kemasan pada produk makanan itu. Ayo, ada yang tahu nggak? Secara umum, terdapat 3 fungsi kemasan. Yang pertama, pelindung makanan. Yang kedua, identitas produk. Dan ketiga, media komunikasi dengan konsumen. Mari kita bahas satu persatu. Sebagai pelindung makanan, jadi kemasan ini berfungsi untuk melindungi makanan agar tidak terkontaminasi dengan bahan lain. Kemudian melindungi makanan agar makanan itu tetap aman sampai ke konsumen. Dan yang ketiga, agar menjaga rasa makanan itu sendiri. Kemudian sebagai identitas produk, itu agar kita dapat memberitahu kepada konsumen. Dan konsumen itu aware bahwa produk makanan itu, oh ini dari Nusa Penida, oh ini produk khasnya Nusa Penida, seperti itu. Kemudian untuk media komunikasi dengan konsumen adalah bagaimana cara kita memberitahu konsumen melalui suatu kemasan. Contohnya, oh produk makanan ini itu terdiri dari apa saja, bahan-bahannya itu apa saja. Kemudian produk makanan ini tuh kadaluarsanya sampai kapan. Kemudian produk makanan ini tuh rasanya apa sih? Nah, itu contohnya. Jenis kemasan itu sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah kemasan tradisional, dan kedua adalah kemasan modern. Kemasan makanan tradisional merupakan jenis kemasan yang memanfaatkan bahan botanis, contohnya daun-daunan, yang berfungsi bukan saja sebagai pelindung isinya atau produknya dari debu atau agar tahan lama, melainkan juga merupakan upaya untuk mengatur dan merapikan makanan itu agar mudah dan praktis serta mudah dipegang. Nah, untuk kemasan modern, itu merupakan kemasan yang sudah banyak digunakan saat ini dan mudah kita lihat di toko-toko sebagai bahan pengemas snack ringan atau makanan-makanan lain yang memiliki umur simpan yang lebih lama. Dan juga, biasanya kemasan modern itu terbuat dari bahan kertas, plastik, aluminium foil. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bahan kemasan yang digunakan untuk kemasan modern. Secara umum, ada 3 bahan kemasan, yaitu plastik, kertas, dan aluminium foil. Mari kita bahas satu persatu. Plastik itu merupakan bahan kemasan yang sudah sangat sering kita lihat atau kita gunakan sendiri, baik itu di toko-toko kelontong atau bahkan di toko-toko lain. Nah, dalam plastik itu sebenarnya terdapat kode-kode yang harus kita pahami, sehingga kita sebagai pemroduksi itu tahu plastik apa yang seharusnya kita pakai. Nah, yang pertama adalah PET, yaitu polyethylene terephthalate. Ini biasa dipakai untuk botol plastik yang jernih dan bersifat tembus pandang seperti botol air mineral. Nah, untuk kemasan berkode ini, itu direkomendasikan hanya untuk sekali pakai. Jangan dipakai untuk air hangat apalagi panas. Kemudian yang kedua adalah HDPE, yaitu High Density Polyethylene. Nah, kemasan ini biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu. Nah, direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian juga. Dan juga sebaiknya botol yang sudah tampak kusam dan banyak terdapat goresan itu tidak dipakai. Nah, yang ketiga adalah PVC atau polyvinyl chloride. Adalah plastik yang paling sulit didaur ulang. Plastik ini biasanya ditemukan pada plastik pembungkus dan botol-botol. Kandungan dari PVC, yaitu BH namanya, itu terdapat pada plastik pembungkus, dapat bocor dan masuk ke makanan berminyak bila dipanaskan. PVC ini bisa berbahaya untuk ginjal dan hati, jadi tolong berhati-hati sekali. Kemudian yang keempat adalah LDPE atau Low Density Polyethylene. Nah, kemasan plastik berkode ini itu biasa dipakai untuk tempat makanan dan botol-botol yang lembek. Barang-barang dengan kode yang ini atau produk dengan kode yang ini itu dapat didaur ulang, berbeda dengan yang tadi PVC itu, dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tapi juga kuat. Bisa dibilang ini kemasan plastik berkode ini tuh tidak dapat dihancurkan tapi juga baik untuk tempat makanan atau pelindung makanan. Kemudian yang kelima adalah PP. Nah, ini singkatan dari polypropylene ya. Nah, ini adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik, terutama yang berhubungan dengan makanan dan minuman, seperti tempat penyimpanan makanan, botol minum, dan terpenting botol minum untuk bayi, karena sangat aman. Kemudian yang keenam adalah PS, yaitu polystyrene. Nah, kemasan plastik dengan kode ini tuh biasa dipakai sebagai bahan tempat makanan styrofoam ya, seperti yang kita sering gunakan atau waktu kita beli di luar ya. Nah, tempat minum sekali pakai, dan lain-lain.
Bahan polisterin ini bisa membocorkan bahan sterin ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan, jadi juga berbahaya. Jadi lebih baik apabila kita ingin menggunakan bahan PS atau polisterin ini, itu dilapisi oleh sesuatu terlebih dahulu, baik itu contohnya kertas minyak atau bahkan dengan menggunakan daun, seperti itu. Kemudian, untuk jenis kertas, itu banyak sekali macam-macamnya. Antara lain ada kertas gelasin, kertas dekorasi, kertas perkamen, kertas kraft, dan juga kertas karton. Nah, terakhir ada aluminium foil. Kemasan ini tuh memiliki harga yang relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan plastik dan kertas. Tetapi untuk kelebihannya sendiri, itu juga sangat banyak. Yang pertama seperti contohnya tidak berbau, tidak ada rasanya, tidak berbahaya juga, dan juga higienis. Kemudian kertas aluminium foil ini tidak mudah membuat pertumbuhan bakteri dan jamur. Jadi memang ada harga ada rupa seperti itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui jenis-jenis bahan kemasan, lalu kemasan apa yang cocok digunakan? Pada dasarnya, dalam penentuan jenis kemasan, di setiap produk makanan harus memperhatikan jenis produk makanan tersebut. Setiap jenis makanan memiliki karakteristiknya tersendiri, seperti makanan basah atau kering, mudah busuk atau tidak, toleransi suhu dan kelembapan, serta umur simpannya. Sehingga sangat penting untuk terlebih dahulu mengetahui karakteristik produk makanan yang akan dikemas. Nah, teman-teman sudah tahu kan akan menggunakan kemasan jenis apa? Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pelabelan pada kemasan. Jadi, di dalam kemasan itu harus terdapat beberapa informasi yang teman-teman berikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang pertama adalah nama produk atau nama pangan olahan. Kedua, daftar bahan atau komposisi yang digunakan. Ketiga, berat bersih atau isi bersih. Keempat, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Kelima, halal bagi yang dipersyaratkan. Keenam, tanggal dan kode produksi. Ketujuh, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Kedelapan, nomor pendaftaran, itu ada MD, ML, dan PIRT. Untuk skala UMKM itu cukup menggunakan PIRT saja. Kemudian terakhir ke-9 adalah asal-usul bahan pangan tertentu. Nusa Penida merupakan daerah yang sangat kaya akan potensial sumber dayanya yang dapat diolah menjadi produk makanan yang berkualitas. Beberapa di antaranya belum dimanfaatkan secara maksimal, yaitu ada rumput laut dan singkong. Rumput laut dapat diolah menjadi produk makanan ringan ataupun berat, seperti keripik, manisan, bakso goreng, dan lainnya. Kemudian, singkong sendiri juga dapat diolah menjadi tape singkong, keripik, dan lempok. Di sini, kami sudah memberikan contoh untuk kemasan pada produk rumput laut yang akan diolah menjadi agar-agar instan. Nah, terdapat nama produk, ada nama dagang, saran penyajian, kemudian isi bersih, nomor pendaftaran, kita menggunakan PIRT, kemudian komposisi produk makanannya, di sini ada rumput laut, tabung agar-agar, pewarna, dan sebagainya. Kemudian dilengkapi juga dengan cara penggunaan, dan terakhir adalah tanggal kadaluarsa dan kode produksi. Kami harap contoh ini juga bisa menjadi acuan teman-teman semua dalam pembuatan kemasan-kemasan produk lainnya. Sekian sosialisasi mengenai inovasi kemasan produk makanan di Nusa Penida. Apabila dari teman-teman ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan malu-malu ya. Saya tunggu. Terima kasih.